Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai sama-sama hari kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, amin. Kita percaya kita mau datang sama Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau datang sama Tuhan dengan penuh kehausan. Sebab Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, demikianlah jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Oh Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawa aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, menyembah Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku, Kau Allah yang hebat Tuhan, Kau Allah yang hebat Tuhan, Kau Allah yang hebat Bapa, Allah yang ajaib Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Ya, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam program Benih Kecil. Sungguh satu sukacita kalau saat ini kita masih bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan terus lakukan kebaikan dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi. Jangan sampai perbuatan baik itu ditentukan oleh kondisi kita, oleh suasana hati kita, oleh keadaan sekeliling kita. Tetapi biar kiranya perbuatan baik itu lahir dari keputusan hati kita yang mengalami cinta Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan.
di mana melalui perbuatan baik itu kita ingin menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sebagaimana lilin yang mendapatkan nyala api dan kemudian dapat menjadi penerang bagi setiap orang-orang yang sedang mengalami suasana gelap di dalam satu buah ruangan pada saat mengalami mati lampu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Katakan isi hati-Mu tengah-tengah kami, Tuhan. Kami rindu Engkau manifestasikan hadirat-Mu, manifestasikan kehadiran-Mu, manifestasikan kuasa-Mu tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita ini, kita itu tidak mudah untuk percaya pada satu perkataan, tidak mudah untuk percaya kepada sebuah janji. Kenapa? Karena mungkin di masa yang lalu kita memiliki satu trauma atau kejadian di mana ada seseorang ataupun suatu organisasi ataupun pihak tertentu yang menjanjikan sesuatu kepada kita dan ternyata janjinya tidak terbukti, tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu seringkali kita bilang, kalau ada orang berjanji mana buktinya, kan gitu Bapak Ibu. Kita sulit untuk percaya. Dan itu juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sangat sulit menerima sebuah kenyataan bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik melakukan mukjizat, itu harus menderita dan mati di kayu salib dengan cara yang sangat-sangat tragis dan menyakitkan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus disalib, murid-muridnya berserakan meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak sedikit dari murid-muridnya yang kemudian menjadi kecewa, putus asa dan tinggalkan Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa itu harus terjadi karena tanpa karya salib Kristus yang beberapa waktu yang lalu kita rayakan dalam ibadah Jumat Agung, kita nggak akan pernah mengalami yang namanya keselamatan. Hubungan kita dengan Bapa tidak akan pernah tersambung kembali, sehingga kita akan terhilang untuk selama-lamanya. Amin. Dan murid-murid pada saat itu berpikir bahwa Tuhan Yesus yang mereka kira Mesias, Juru Selamat, dengan cara pandang mereka, dengan cara pikir mereka kok tidak sesuai gitu. Kenapa mesti menderita, kenapa mesti mati? Mereka berharap seorang Juru Selamat itu seperti Raja Daud yang berperang dan membawa kemenangan. Nah itulah yang mereka harapkan. Mereka berharap seorang Mesias itu adalah seperti Raja Salomo, yang pada saat pemerintahannya seluruh bangsa Israel mengalami kekayaan, kemakmuran secara jasmani dan secara duniawi. Sehingga pada waktu terjadi penyalipan Tuhan Yesus Kristus bahkan sampai dia harus mati dan dikuburkan, murid-murid kemudian meninggalkan iman percaya mereka dan mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Tapi sungguh dahsyat dan ajaib, Tuhan kita tidak hanya mati, tidak hanya menderita buat kita, tapi Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dan itu terbukti di episode yang lalu kita sama-sama belajar pada waktu perempuan-perempuan termasuk ibu biologis dari Tuhan Yesus Kristus datang ke kubur Tuhan Yesus dan tiba-tiba mayatnya udah nggak ada. Dan mereka diberitahu oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Itu pun mereka masih bingung. Mereka masih merasakan ketidakpercayaan mereka. Karena buat mereka itu satu hal yang aneh, satu hal yang sulit untuk masuk dalam nalar logika mereka. Tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, ada beberapa jangka waktu Dia menampakkan diri pada para murid-muridnya. Nah, apa tujuannya Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri di waktu itu? Sehingga Dia harus kembali menjumpai murid-muridnya. Yang pertama kita bersama-sama belajar tujuan dari Tuhan Yesus Kristus untuk menampakkan dirinya adalah mengembalikan iman percaya para muridnya, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kembali Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kepada para muridnya pada waktu
di kisah ini adalah 2 orang muridnya yang sedang ingin pulang kampung, ingin mudik kembali kepada kerja mereka yang semula. Dan tiba-tiba di tengah jalan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus diajak oleh mereka untuk ngobrol bareng-bareng mereka, untuk cerita mengenai apa yang terjadi. Dan tiba-tiba mereka curhat tentang Tuhan Yesus Kristus yang tadinya mereka kira sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lain sebagainya, dan Mesias, harus disembah dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus pada waktu itu tidak bisa mereka kenali. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus yang berjalan bersama-sama dengan mereka pada awalnya? Karena iman mereka sudah tidak ada lagi. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sudah hilang. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus perlu kembali untuk mengembalikan iman mereka, mengembalikan percaya mereka lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus menegur mereka dengan keras dengan mengatakan, "Hai kamu yang bodoh, kamu yang lamban. Kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang katakan oleh para nabi?" Dan sesudah itu Tuhan Yesus menjelaskan tentang perkataan para nabi, nubuat para nabi, apa yang harus terjadi kepada Mesias, apa yang harus terjadi kepada dirinya, di mana Tuhan Yesus Kristus harus disalib, menderita, aniaya, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun di waktu itu pun mereka masih sulit untuk percaya hal itu. Oleh karena itu mereka masih belum bisa melihat fisik jasmani Tuhan Yesus Kristus yang sedang menampakkan dirinya, sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dalam hidup kita ini, iman kita, ketidakpercayaan kita yang menghalang kita untuk mengalami pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat kita tidak bisa kita nikmati. Dan justru sebaliknya, kita hidup di dalam kekecewaan, keputusasaan. Dan kita seperti murid-murid yang tadi, kita tinggalkan Tuhan. Tapi bersyukur, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Demikian pula dengan para murid ini. Itu yang pertama. Tuhan Yesus Kristus perlu menampakkan dirinya kembali untuk mengembalikan kepercayaan, untuk mengembalikan iman para muridnya, untuk membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan selama ini benar. Haleluya. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri adalah di ayat yang ke-26. Lukas pasal 24, ayat yang ke-26 dikatakan demikian, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Dan lanjut ke ayat 27, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang terus tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Amin. Bahwa tujuan Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri untuk kembali menjelaskan, untuk kembali membuktikan kepada para muridnya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa bila Allah berjanji melalui para nabinya, dia akan menepatinya. Dan bahwa perkataan Tuhan Yesus Kristus semasa mereka melayani bersama-sama itu adalah benar. Pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus dengan cukup gamblang, dengan cukup jelas menerangkan kepada mereka semua tentang apa yang harus dia alami, tentang penderitaannya, tentang kematiannya, bahkan tentang kebangkitannya. Tapi pada waktu itu mereka masih belum mengerti, belum paham. Oleh karena itu perlu dia menampakkan dirinya kembali untuk membuktikan bahwa perkataannya benar, iya dan amin. Hal itu membuktikan pada setiap kita bahwa kalau Tuhan berjanji pada saudara dan saya, pada kita semua, di dalam kebenaran firman-Nya, janjinya ini pasti akan digenapi. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang gak pernah berdusta. Kita manusia seringkali kita berdusta. Kita manusia seringkali ingkar janji. Tetapi Allah sekali-sekali tidak pernah ingkar janji. Apa yang dikatakannya pasti terjadi dan akan digenapi. Masalahnya seringkali kita tidak percaya akan perkataannya, sehingga bukan Tuhan tidak menggenapi janjinya, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi kita yang membuat janji itu tidak tergenapi, Bapak Ibu. Karena kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini pada saat engkau mendengarkan perkataan ini, kebenaran firman Tuhan ini, kalau engkau berpikir untuk meninggalkan Tuhan, kalau engkau berpikir untuk lari dari Tuhan, kalau engkau berpikir untuk nggak Tuhan-Tuhanan lagi, nggak percaya sama Tuhan lagi, karena udah begitu dalam kekecewaanmu, itu dalam kepahitanmu, dengan situasimu, kembali kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong kita, pasti Tuhan sertai kita. Sekalipun hari ini kita belum melihat bukti fisik secara nyatanya, tetapi penyertaan pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Bukankah pada waktu Yesus mengatakan hal ini kepada para murid yang sedang berjalan ke Emmaus mau pulang kampung, mereka pun belum mengenali Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap
menyatakan pribadinya. Oleh karena itu hari ini pun Tuhan Yesus sedang menanti engkau dan aku untuk kembali kepadanya. Amin. Apalagi yang berikutnya, kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada para muridnya? Yang terakhir adalah di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat ke-39 dikatakan demikian. Injil Lukas pasal 24 ayat ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Wow. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus sudah menampakkan dirinya secara supranatural, secara luar biasa, masih para muridnya tidak percaya. Mereka mengira dia hantu. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa kebangkitannya itu bukan hanya roh semata, tetapi kebangkitan secara fisik, secara jasmani. Karena ada daging dan dia bisa makan, dan dia minta makan di perikop itu. Dia makan barang-barang muridnya. Muridnya bisa memegang dia, bisa menjamah dia. Dahsyat Tuhan kita. Sebegitu baiknya Tuhan kita. Begitu inginnya dia kepada para murid untuk percaya. Oleh karena itu, pada waktu itu, murid-muridnya sungguh-sungguh bisa percaya pada Tuhan. Apa maknanya buat setiap kita? Maknanya adalah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kalau kita pikir, kalau kita ingat, kalau kita renungkan, bukankah sudah banyak pertolongan Tuhan yang kita alami di masa-masa yang lalu? Bukankah sudah terlalu sering Tuhan menolong kita? Saat ini pun kalau engkau dan aku bisa menyaksikan tayangan ini, itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa bernafas adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita masih punya kuota untuk menyaksikan tayangan ini. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan buat saudara dan saya. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita. Mungkin bukan hal yang mudah untuk kita untuk dapat terus percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita mau belajar berpegang kepada janjinya, sekalipun kenyataannya tidak seperti apa yang kita bayangkan, tetap percaya karena dia adalah Tuhan yang setia. Buktinya dia adalah Tuhan yang bangkit. Tidak hanya bangkit Bapak Ibu, dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan hari-hari ini pun kebaikan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya menampakkan diri kepada kita Bapak Ibu, para murid-murid, tapi dia memberikan rohnya yang kudus. Artinya apa? Pribadinya sendiri ada dalam hidup kita. Dia ada dekat di dalam kita. Di dalam kita menjadi satu dengan kita. Untuk itu, ini kekuatan kita yang sebenarnya. Kebangkitan Kristus. Dan dahsyatnya, pada waktu dia sudah menampakkan diri kepada para murid-muridnya, dia naik ke surga dan murid-muridnya melihat dia. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan dia akan datang kembali untuk menyambut setiap kita. Namun, dia nggak tinggalkan kita sendirian. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita nggak kuat. Dia berikan rohnya yang kudus. Untuk apa? Menolong kita, menghibur kita. Untuk kita mengerti kehendaknya. Untuk kita belajar percaya kepadanya. Bahwa sampai detik ini pun, Tuhan Yesus masih mengasihi kita. Masih mencintai kita. Bapa masih mengasihi, mencintai kita. Kalau dia sudah berikan hidupnya buat kita, berikan nyawanya buat kita, dia bangkit buat kita, maka apapun yang hari-hari kita perlukan, butuhkan, semua ada di dalam tangannya. Semua sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita hari ini boleh kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh semangat. Bukan hidup yang ditentukan oleh keadaan, tetapi kasih Tuhan, kebangkitan Kristus, rohnya yang kudus yang dalam hidup kita, yang akan mengubah keadaan kita. Saudara, kenyataan bukanlah kebenaran. Kenyataan, fakta tidak bisa mengubah kebenaran. Tapi kebenaran bisa mengubah fakta dan kenyataan. Dan itu sudah Tuhan buktikan. Kenyataannya, murid-murid pergi meninggalkan dia. Kenyataannya dia harus mati. Kenyataannya banyak murid kecewa pada dia. Tetapi kebenarannya dia bangkit. Dan kebenaran itu mengubah kenyataan. Pada waktu dia menampakkan diri pada murid-muridnya, bahwa adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan sampai hari ini pun, dia masih ada menyertai memberkati setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Jalanlah hari ini, mulailah hidupmu hari ini dengan iman yang kuat,
teguh percaya kepada Tuhan. Sebab Dia mengasihi setiap kita, menyertai setiap kita. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Puji nama Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, keberadaan kami adalah bukti kasih setiamu, bahwa Engkau tidak hanya mati buat kami, tapi Engkau bangkit buat kami, Engkau naik ke surga, sediakan tempat buat kami, Engkau berikan Roh yang kudus menyertai, memberkati, menghibur kami, dan Engkau akan datang kembali kali yang kedua menjemput kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ini Tuhan, kami berterima kasih Engkau Allah yang setia buat kami. Dan terus Tuhan, kami berkati Tuhan bangsa kami Indonesia, pemulihan yang nyata, lebih dan lebih lagi nyata atas bangsa kami. Shalom-Mu ada atas bangsa kami. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menterinya, setiap lembaga-lembaga yudikatif, eksekutifnya Tuhan, KPK, MK, TNI, Polri, MA Tuhan, kepala-kepala daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, Kodam, Dia Tuhan berkati, berikan hikmat pada pemerintahan bangsa ini, sebab pemerintahan bangsa ini penuh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Kami akan mulai hari kami dengan doa Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perjanjian, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus penghibur kami berdoa, kami bersyukur, karena Engkau sudah berkati kami berlimpah-limpah, sudah merus darah kami. Tangan besar menyertai kami daripada malapetaka sehingga sakit tidak muntahkan. Berkatkan anugerah yang besar dari Bapa yang mengasihi kita, kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, tuntunan Roh yang kudus menyertai berkati setiap kita saat ini, esok bahkan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Yehova Immanuel.